Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga saya bisa memberikan satu video yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan selawat beserta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya terang benderang hingga saat ini, minaz zulumati ilan nur. Ya, yang terhormat Bapak Muhammad Latif Kahfi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan juga kawan-kawan penonton yang setia yang saya banggakan dan saya sayangi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita untuk menjadi orang yang soleh. Sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia yang bernafas, terutama orang tua, ingin memiliki anak yang soleh. Bahkan setiap individu pun, baik dia anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, pasti ingin menjadi seorang yang soleh. Lantas apa sih arti soleh itu? Nah, soleh itu bukan berarti baik. Hati-hati ya, walaupun Anda kawan-kawan sekalian bernama soleh maupun soleha, belum tentu semakna dengan makna yang dalam Al-Quran yang akan saya jelaskan. Kata soleh itu, soleh tadi kan bukan baik ya, karena kata baik dalam Al-Quran itu terdapat 5 kata. Yang pertama itu adalah kata thayyib. Kata thayyib ini berada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik untuk kamu. Jadi menurut para ahli tafsir, kata thayyib ini merujuk kepada fisik yang baik dan kuat. Makanya jikalau kita ingin menjadi orang yang soleh, haruslah kita memiliki fisik yang sempurna, fisik yang sehat bukan sempurna, agar bisa melakukan hal-hal kebaikan dengan mudah. Kan kalau misalnya orang sakit kan, mana bisa dia sholat, mana dia bisa umrah, mana bisa dia bisa membantu orang tua. Hablum minallahnya saja belum tentu tercapai, apalagi hablum minannas. Maka dari itu, untuk kawan-kawan sekalian, kata Al-Quran, jikalau Anda ingin memiliki badan yang sehat, fisik yang kuat, makanlah makanan yang menguatkan badan kita. Bukan segala makanan yang kita inginkan mesti dimakan, tapi carilah makanan terbaik untuk menguatkan tubuh kita. Nah, setelah itu, apakah setiap orang yang memiliki fisik sehat dan badan kuat memiliki sikap pribadi yang baik? Belum tentu. Banyak kok orang-orang yang fisiknya sehat, secara harfiah jelas fisiknya sehat, tapi dia itu ya pembunuh, pembegal dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, jikalau kita ingin menjadi yang soleh, belum cukup fisik yang kuat, tapi harus memiliki sikap-sikap yang baik. Nah, untuk mendapatkan sikap-sikap yang baik, kita harus memiliki sifat-sifat yang baik. Nah, muncullah kata kedua, yaitu adalah khair. Kata khair ini terdapat dalam Quran surah ketiga ayat 110 yang bunyinya kuntum khaira ummah. Kamu ini umat Islam adalah umat-umat yang terbaik. Maksud umat-umat yang terbaik ini adalah khairnya tadi, memiliki sifat-sifat yang baik. Jikalau ada seorang non-muslim atau orang lain yang memiliki sikap tawadu, kita sebagai orang yang beriman harus lebih tawadu lagi daripada dia. Ada orang yang jujur, kita harus lebih jujur lagi. Ada orang yang bersabar, kita harus lebih sabar lagi. Itulah khair itu. Berubahlah dari kata thayyib menjadi khair. Sudahlah memiliki fisik yang baik dan sehat, dan juga sifat-sifat yang baik. Makanya pernah kan ada namanya satu ikhtisar yang berbunyi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu ya yang dimaksud dengan khair. Nah, implementasi dari khair ini, sifat-sifat ini, itu disebut dengan ma'ruf. Kata ma'ruf ini terdapat dalam Al-Quran yang bunyinya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf.
dan jadilah kamu umat yang menyuruh kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun, dan jadilah kamu menjadi ummatun yad'una, menyuruh ilal khair, kepada kebaikan. Sifatnya ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan. Jadi setelah kita memiliki fisik yang kuat, sehat, thayyib, memiliki sifat-sifat yang baik khair, dan kita implementasikan sifat-sifat kita itu, itulah amal ibadah, itulah perbuatan kita yang disebut dengan ma'ruf. Namun apakah hanya umat Islam saja atau apakah hanya orang yang beriman saja yang bisa melakukan perbuatan baik? Non muslim juga bisa membuat jalan, bersapa tetangga dengan ramah tamah, sopan santun, memberi makan orang miskin dan lain sebagainya. Makanya harus ada pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang belum beriman. Kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang soleh, itu dia. Nah, muncullah kata yang keempat, yaitu ihsan. Pernah suatu ketika di saat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lalu datanglah seorang rajulun asing, tapi dia berpakaian rapih seperti tidak bersafar. Aneh kan, biasanya kalau orang asing itu pasti kan mukanya itu penuh debu, rambutnya acak-acakan. Tapi ini orang asing ini tiba-tiba datang dengan keadaan rambutnya tertata rapi, bersih, wangi. Lalu menujulah ia kepada Rasulullah, dan dikatakanlah, mahwal ihsan ya Muhammad, dan berkatalah Nabi Muhammad SAW, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu itu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jikalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah pada dirimu sendiri bahwa Dia melihat kamu. Itu dia ihsan. Jadi ma'ruf tadi ini, perbuatan baik kita ini, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang bertamu, apakah kita berbuat baik karena tamu? Bukan, karena iman kita, karena kita mengetahui bahwasannya setiap amal ibadah kita itu labil mirsad, pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada ganjarannya di setiap amal perbuatan kita. Nah, jika kita gabungkan antara thayyib, fisik yang kuat, sehat, terus khair, sifat-sifat yang baik, dan ma'ruf, implementasi kebaikan tersebut, dan kita semua tujukan ketiga kata ini kepada ihsan, hanya kepada Allah saja kita berbuat, maka berubahlah kata keempat ini menjadi soleh. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan sekalian ingin menjadi soleh, lakukanlah keempat yang tadi saya katakan tadi. Yang pertama itu jagalah fisik Anda, terus jadikanlah sifat-sifat Anda itu sifat yang baik, dan berbuat yang baik, dan juga jadikan semua aktivitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah tanda-tanda orang yang soleh, memiliki fisik yang kuat, sehat, memiliki sifat dan sikap yang baik, dan semua itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari video saya kali ini, bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang soleh. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.